Kamu sadar nggak media sosial zaman sekarang dengan media sosial zaman dulu itu beda. Zaman dulu itu isinya cuma foto-foto staycation, tren-tren kuliner, dan meme-meme kayak hiburan-hiburan gitu. Sekarang itu rasanya berisik banget. Kayak nggak boleh punya pendapat sendiri. Sekali punya pendapat sendiri, langsung dibantai di kolom komentar. Dan sekarang ini yang viral itu yang suaranya paling keras. Persetan itu benar atau salah. Nah, sekarang setelah fenomena media sosial zaman sekarang muncul sebuah pertanyaan, apakah kita masih bisa berpikir kritis, atau kita menjadi follower akan sesuatu yang muncul di layar HP kita. Salah satu yang mematikan daya kritis adalah narasi kita versus mereka. Apapun masalahnya itu selalu ada pihak yang harus disalahkan, seolah-olah semua kesulitan hidup kita ini mereka yang menyebabkan. Dan lalu muncul ada orang atau ada pihak yang seakan-akan punya jawabannya. Nah, masalahnya saat emosi ini udah mulai ambil kendali, biasanya atau seringkali logika ini dia berhenti bekerja. Logika ini jadi nganggur, jadi ngaso. Pertanyaannya bukan lagi ini benar apa enggak, tapi siapa yang harus disalahkan. Hal ini diperumit oleh yang namanya algoritma. Algoritma itu dia nggak peduli mana yang benar dan mana yang salah, yang penting kita menonton. Semakin kita sering menonton satu jenis konten tertentu, semakin sering kita disuguhi konten serupa. Akhirnya kita menerima apa yang kita suka, dan semakin jarang kita melihat hal yang kita tidak suka. Inilah yang disebut echo chamber, yaitu ruang yang terus meyakinkan atau menguatkan keyakinan diri sendiri. Ada beberapa tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Yang pertama, tribal mindset, yaitu kita merasa kelompok kita yang paling benar. Yang kedua, ad hominem, kita menyerang personalnya bukan argumennya. Yang ketiga, karena kita mengagumi personalnya, kita membela kesalahannya. Nah, kalau tiga tanda ini muncul, bisa jadi yang tumbuh bukan pemikiran kritis tapi loyalitas tanpa batas. Di tengah fenomena oversupply information, critical thinking adalah keunggulan. Jangan mudah percaya pada orang yang ngomongnya meyakinkan, jangan mudah setuju lantaran orang ini atau pihak ini banyak pendukungnya, dan jangan ragu untuk mendengar pendapat yang berbeda. Karena tujuan kita adalah menjadi pribadi yang bisa berpikir secara mandiri.